Shalom Bapak dan Ibu yang sekalian, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali pada acara Sabda Sadik Gereja GSJA di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini akan membawa kita untuk melihat kisah para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 56. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin, puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu, firman Tuhan di kisah para rasul ini berbicara mengenai Stefanus. Stefanus adalah seorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan Yesus. Dia seorang pengerja di gereja pada zaman itu, dan dia begitu berani dan begitu giatnya untuk memberitakan mengenai kebesaran Tuhan Yesus. Stefanus ini dia juga dikenal sebagai seorang yang tegas ya menurut saya. Dia orang yang tegas dan berani untuk menyatakan firman Tuhan bagi para imam-imam Yahudi saat itu. Di firman Tuhan yang terambil di kisah para Rasul 7 ini merupakan cerita mengenai Stefanus pada saat dia dalam kondisi akan dilempari batu, dirajam. Bapak dan Ibu sekalian, dia dirajam dengan punya alasan bahwa dia begitu giatnya menentang akan imam-imam Yahudi saat itu, di mana mereka berusaha menghasut Stefanus dalam pengajarannya, sehingga banyak orang menyalah-nyalahi dia. Akhirnya dihukum dengan hukuman dilempari batu. Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, itu adalah orang yang hidupnya bergaul setiap hari dengan Tuhan Yesus. Dia pun memberitakan pemberitaan Tuhan Yesus, menjalankan misinya, pasti dia akan minta kepada Tuhan pimpinan Roh Kudus. Makanya dia begitu berani bisa bicara kepada para imam Yahudi. Dia begitu gigihnya menentang akan imam-imam Yahudi ini. Kalau saudara mau lihat di kisah para Rasul 7, saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-53. Itu menceritakan bahwa bagaimana Stefanus itu menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada para imam Yahudi. Kalau dikatakan dari A sampai ke Z, ya, itu semua tentang kebesaran firman Tuhan yang terjadi. Semua dibeberkan kepada para imam Yahudi. Tapi apa yang didapat oleh Stefanus? Dia bahkan menantikan untuk dia akan dirajam. Luar biasa ya saat itu ya. Kita pun kalau misalnya diperhadapkan seperti itu, kita akan berpikir dua kali. Apakah kita mau untuk kita memberitakan firman Tuhan? Di depan mata kita tuh kita udah tahu bahwa kita mungkin akan digantung. Kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita tidak akan berani. Tapi percaya bahwa Roh Kudus itu menuntun kita kepada suatu keberanian yang teratur. Dia akan menceritakan semuanya dengan baik, dengan gampang, dan semuanya keluar begitu saja. Dan itu kalau saudara baca baik-baik itu, Stefanus dia memberitakan semua ini kepada para imam Yahudi. Kata demi kata, susunan demi susunan, itu semuanya berurut-urutan. Luar biasa Stefanus ini. Bapak dan Ibu perhatikan di ayat 55 dikatakan bahwa kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bayangkan, Yesus aja berdiri buat Stefanus. Karena apa? Karena perbuatan Stefanus di dalam dunia ini, Yesus saja berdiri. Luar biasa ya. Dan lalu pada ayat yang ke-56, Stefanus pun mengatakan bahwa sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Baru ini firman Tuhan yang saya baca, bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah untuk seorang manusia yang bernama Stefanus. Sepertinya di firman yang lain, yang sepanjang yang saya baca, itu belum ada yang begitu. Tapi Bapak dan Ibu perhatikan, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah untuk seorang Stefanus. Jadi Bapak dan Ibu, perlunya kita di dalam kehidupan ini dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberikan kita hikmat. Karena Roh Kudus itu memberikan kita kebijaksanaan. Pada saat Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, aku akan memberikan engkau penolong. Roh yang menolong. Dan untuk itu kenapa kita tidak gunakan?
Saat kita mengalami apapun dalam kehidupan kita, kita minta pertolongan Roh Kudus, kita minta, ya Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu menolongku. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan agar kami mampu menjalani kehidupan ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap selalu mengingat bahwa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Dan itu pun kalau kita tidak gunakan, ya salahnya siapa ya? Itu salahnya kita sendiri tentunya. Karena firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa Dia memberikan pada kita roh penolong. Kenapa kita nggak gunakan? Kenapa kita nggak pakai? Saya mengajarkan anak-anak saya, apabila mereka mengalami masalah, mereka mengalami suatu hambatan di dalam mereka belajar, saya katakan, panggil Roh Kudus. Minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa dipanggil kapan saja, anytime, kapanpun, dimanapun. Nggak perlu harus ada jam-jam tertentu kita panggil Dia, enggak. Kapanpun dan dimanapun kita perlu Roh Kudus, Dia akan selalu ada buat saudara dan buat saya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kembali saya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk tetap selalu minta pertolongan Roh Kudus pada saat Bapak dan Ibu mengalami suatu hambatan atau badai di dalam kehidupan. Percayalah, Roh Kudus akan menguatkan. Bukan Roh Kudus akan mengangkat atau mengeluarkan kita dari masalah, tidak. Tetap kita harus menghadapi masalah itu. Tapi kekuatan kita adalah bersama dengan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus-Nya. Sebagaimana Stefanus ini mengingatkan kepada kita bagaimana dia menjalani misinya sebagai seorang hamba Tuhan yang berani. Dia dipenuhi dengan hikmat, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia tidak semata-mata begitu saja untuk berbicara kepada para imam Yahudi, padahal dia tahu hidupnya akan terancam, tapi dia tidak takut. Karena disitulah dia mengenal siapa Tuhannya. Dia mengenal siapa Tuhan Yesus dan keberadaan Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya percaya kita pun juga mengenal siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita, dan keberadaannya Dia di mana. Tidak penting kita harus bicara, oh jam segini saya berdoa, jam segini tidak. Kapanpun saudara mau panggil dan saudara mau angkat tangan, Dia pasti hadir, Dia pasti datang. Saya percaya firman Tuhan, pemberitaan mengenai Stefanus ini akan membawa kita, membuka mata hati kita, untuk kita mau mengenal kuasa kebenaran Tuhan Yesus. Dengan kita minta pertolongan Roh Kudus, memberikan kita hikmat. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita tetap selalu ada di dalam kuasa Roh Kudus, marilah kita pun juga bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ya, yang bisa membangkitkan iman percaya kita, yang bisa membangkitkan roh kita. Kita ikut dalam doa pagi, Zoom bersama dengan gereja GSJ CWS, atau Bapak dan Ibu bisa ikut dalam kegiatan Oikos, ya, berkumpul bersama bersatu kita dalam satu komunitas yang saling menguatkan, dan kita juga bisa ikut dalam pemuritan, di mana pemuritan memberikan kita pengajaran bagaimana firman Tuhan yang dapat kita pakai, yang dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak dan Ibu apabila membuka hati dan menerima kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Bapak dan Ibu, maka Filipi 4 ayat 13 akan menjadi kenyataan dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya melalui Dia, melalui Tuhan Yesus, kita memperoleh kuasa, kebenaran, dan kehidupan. Jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kiranya Sabda Sadik ini dapat menguatkan hati Bapak dan Ibu sekalian. Tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan Yesus, dalam pekerjaan melayani, dan tetap selalu ingat bahwa Bapak dan Ibu ada Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Sabda Sadik berikutnya. Haleluya.
Amin.